Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode penelitian administrasi. Perkenalkan, nama saya Saibullah Syafi'i dengan NIM 200425157. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yakni efektivitas penggunaan dana desa untuk membangun masyarakat di Nagari Sungai Awu. Latar belakang dari proposal ini, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki suatu batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan garis miring atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa sendiri berasal dari APBN yang sesuai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam APBN tahun 2022 telah dianggarkan dana desa sebesar 68 triliun yang dialokasikan kepada 74.960 desa dan penggunanya diarahkan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa, dukungan program sektor prioritas di desa, serta program atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nagari Sungai Awu terletak pada Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini merupakan daerah yang memiliki banyak suku dan ras. Namun, masih ada beberapa aturan adat yang khas, padahal mayoritas penduduknya telah bercampur dan banyak yang bukan penduduk asli. Dalam banyaknya perbedaan budaya dari suku masing-masing, tentu banyak pula macam penduduknya. Hal ini tentu harus menuntut aparatur desa untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan dana desa di Nagari Sungai Awu. Yang kedua, bagaimana profesionalisme aparatur desa dalam mengalokasikan dana desa. Kemudian tujuan penelitian ini ingin melihat seberapa efektifkah penggunaan dana desa untuk pengembangan masyarakat di Nagari Sungai Awu. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana profesionalisme aparatur desa atau nagari di Nagari Sungai Awu. Manfaat penelitian. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian administrasi, sekaligus bisa menjadi kelanjutan untuk proposal skripsi demi mendapatkan gelar sarjana S1 Ilmu Administrasi Negara. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan mengembangkan kajian penggunaan dana desa dan sekaligus dapat memperkaya keilmuan khusus dalam bidang implementasinya. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang berharga kepada lembaga pemerintahan yang berwenang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan penggunaan dana desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengetahui keadaan sebenarnya mengenai efektivitas penggunaan dana desa dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Nah, masuk pada bab 2 landasan teori. Yang pertama, pengertian desa. Secara bahasa, dana desa terdapat dua kata, yaitu dana dan desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata Swadesi atau bahasa Sanskerta yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Safruddin 2010.203 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada tujuan program dana desa. Menurut Astadi, dalam makalahnya Alokasi Dana Desa yang diakses pada 6 Februari, alokasi dana desa pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Kedua,
Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Keempat, mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Dan yang kelima, secara umum dana desa memiliki tujuan besar, yaitu sebagai pilar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Dana tersebut diupayakan dalam bentuk pembangunan potensi desa sehingga masyarakat desa terberdayakan. Kemudian ada efektivitas dana desa. Pengertian efektivitas sendiri adalah sebuah kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berarti dapat membawa hasil berhasil guna. Amin Tunggal Wijaya 1989.2.212 mendefinisikan efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan dan pencapaian tujuan. Jadi efektivitas adalah daya guna adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Kemudian Makmur dalam bukunya Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan 2010.27 berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal, yaitu yang pertama, ketepatan penentuan waktu. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, ketepatan perhitungan biaya. Yang ketiga, ketepatan dalam pengukuran. Dan yang keempat, ketepatan dalam pembentukan pilihan. Yang kelima, ada ketepatan berpikir dalam dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keenam, ada ketetapan dalam melakukan perintah. Yang ketujuh, ketepatan dalam menentukan tujuan. Dan yang terakhir, ketepatan sasaran. Berikut ini adalah kerangka berpikir. Yang pertama adalah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian kita melihat efektivitasnya terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kita akan mengkuak dana desa yang terrealisasi dan dana desa yang tidak terrealisasi. Lalu kita akan melihat dampak negatif serta dampak positif. Kemudian yang terakhir kita akan menentukan apa faktor yang berpengaruh terhadap implementasi tersebut, sehingga adanya dampak negatif, dampak positif, dan dana yang terrealisasi dan dana yang tidak terrealisasi. Baik, masuk kepada bab 3, yakni metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, studi pustaka, studi dokumentasi, dan internet searching. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat, yakni tepatnya di Kecamatan Sungai Aur, dengan kasus Nagari Sungai Aur secara lengkap. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan survei, observasi, wawancara, hingga kajian pustaka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu perekam suara, buku catatan, kamera, handphone, alat tulis, daftar pertanyaan wawancara, dan buku, jurnal, dan referensi lainnya. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informannya adalah aparatur desa tentunya, atau aparatur Nagari Sungai Awu, atau aparatur wali nagari, dan masyarakat Nagari Sungai Awu. Salim 2006 dalam Saputro 2014, proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menetapkan keabsahan atau trustworthiness, data diperlukan teknik pemeriksaan
diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan teknik. Pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Moleong 2011. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dalam satu uji yang paling sesuai, yaitu uji credibility atau validitas internal. Uji validitas internal adalah data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, yaitu triangulasi atau triangulasi sumber data dan teori. Itulah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan proposal penelitian efektivitas penggunaan dana desa di Nagari Sungai Awo yang saya buat. Jika ada kesalahan dalam kata terban atau bahasa, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.